Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Sini saya akan mencoba membahas soal UAS yang telah diberikan oleh Pak Indra, di mana terdapat 4 soal dan saya akan membuat pembahasannya 2 soal. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan nama saya dulu. Perkenalkan, nama saya Daniel Regan Desombing. NIM 2025 3241 010. Program studi budidaya tanaman hortikultura. Pada set pertama terdapat tulisan UAS TDK. Kita lengkapi terlebih dahulu identitas diri kita. Setelahnya kita masuk ke soal yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan 2 soal dari keempat soal ini. Soal yang akan saya jelaskan itu soal yang pertama dan soal yang nomor 2. Soal yang pertama diminta terdapat 2 bagian, ada yang A dan ada yang B. Pada soal A diminta ada memasukkan tahun masuk. Perintahnya yaitu tahun masuk ditentukan oleh 2 karakter kiri nomor BP. 2 karakter kiri berarti kita menggunakan left. Teksnya itu 6 karakternya, 2 karakter dari kiri. Setelahnya kita tarik ke bawah dan selesai. Kemudian di kode jurusan, perintahnya kode jurusan ditentukan oleh 3 karakter tengah nomor BP. Berarti menggunakan mid. Teksnya start number, kita mulai menghitung dari angka keberapa. Dia diminta 3 angka, berarti kita menghitung dari angka ke 1, 2, dan 3. Berarti kita start dimulai dari angka ketiga sebanyak 3 karakter juga, berarti sebanyak 3 kurung. Tarik ke bawah. Nomor urut mahasiswa. Nomor urut mahasiswa ditentukan oleh 3 karakter kanan. Kanan berarti right. Right. Ditentukan oleh 3 karakter kanan nomor urut. Ini koma nomor urut mahasiswa ditentukan oleh 3 karakter kanan. Oke, 3 karakter kanan. Nah, jadi dia. Kemudian nama depan. Nama depan ditulis dengan formula. Nama depannya terdapat
berarti menggunakan left buka kurung. Untuk menghitung spasi itu find. Kita buka kurung di find-nya, pilih teksnya, find text. Ini find, kemudian ada kutip, spasi kutip, kemudian kita komakan, itu ini, kemudian tutup kurung 1. Ternyata terjadi kesalahan. Ternyata rumus kita salah. Harus kita tentukan dulu find left-nya itu left yang mana. Ini kita salah tadi. Kita taruh teksnya. Setelah itu ini tidak ada tanda tutup kurungnya, kita buat koma, baru kita masukkan find. Di find, baru kita buat tanda kutip, spasi kutip, kita komakan, with teksnya itu ini, kemudian kita tutup kurung, kita buat -1. Karena formula dari spasinya terhitung juga sehingga kita menggunakan -1. Ya, pertama sudah dapat, namanya Lily, nama mahasiswa pertama, nama depannya itu Lily juga. Setelahnya kita coba tarik ke bawah, dan ternyata sesuai. Ini biji ya, melati. Kemudian jumlah karakter kita menggunakan rumus len. Len sama dengan len, buka kurung, teks. Ini, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Jadi 4 karakter. Jumlah karakter dari nama depannya ini berarti ada 4. Ini melati ada 6, biji dia 2. Jadi dia menyesuaikan. Tidak sesuai dengan kita kalau kita mengambil hanya menggunakan left-nya saja. Ya, kemudian soal yang B. Soal yang B ini jenis mata kuliah yang pertama. Jenis mata kuliah ditentukan oleh 3 karakter kiri dari kode mata kuliah. 3 karakter kiri berarti sama dengan karakter kiri left. Buka kurung. Ternyata dia tidak left duluan. Salah. Sama dengan, tapi dia if. Menggunakan if. Dan dia buka kurung. Dia menggunakan left. Menggunakan left, kurung kembali, teksnya jenis mata kuliah oleh 3 karakter kiri dari kode. Ini dia kodenya, koma 3 karakter, kemudian tutup kurung, kemudian kita masuk ke fungsi if, sama dengan tanda kutip karena dia berupa kalimat atau kata, jadi dia menggunakan tanda kutip, tetapi jika dia
langsung angka, biasanya tidak menggunakan tanda kutip, dia langsung mengklik angka berapa yang akan dibuat. MDU, kita buat dulu MDU, tanda kutip, koma, keterangannya, tanda kutip kembali, keterangannya mata kuliah dasar umum, mata kuliah dasar umum, dia tanda kutip kembali, koma, masukkan if. Logika teksnya apa? Logika teksnya masih tetap menggunakan left terlebih dahulu, kemudian buka kurung kembali, kita ambil yang ini, kita buat koma, kita bikin 3 karakter yang mau diambil ya. Nah, kemudian sama dengan if yang kedua ini mata kuliah wajib MKW ya, MKW, mata kuliah wajib. If logika teksnya pakai left, buka kurung, dari sini koma 3 karakter sama dengan lupa lagi saya tidak jika dia MDU MKW, ternyata MKW tertutup dia ya, sama dengan kita masukkan lagi kemudian left kurung koma 3 tutup kurung sama dengan MDU. Salah, kita menggunakan tanda kutip karena dia berupa kalimat MDU, koma, mata kuliah dasar umum, mata kuliah dasar umum, tanda kutip, kemudian koma, if, kita ikuti rumus yang pertamanya, kita masukkan kita left dulu, left, kemudian buka kurung, rumus ini, terus koma 3, kemudian tutup kurung sama dengan tanda kutip di sini MKW, kurung, koma, tanda petik lagi, yaitu keterangannya mata kuliah wajib, tanda petik, koma, setelahnya masuk ke if kembali, ke kurung, left, ke kurung, ambil ini sebanyak 3 karakter, tutup kurung sama dengan MKK ya, tanda petik dulu, kemudian MKK, tanda petik, koma, tanda petik, MKK keterangannya mata kuliah keahlian, mata kuliah ya, mata kuliah keahlian, mata kuliah keahlian.
tanda petik, kemudian MKP. Nah, karena dia hanya ada 4 dan ini yang terakhir, kita tidak perlu membuat if-nya lagi, hanya saja tanda koma, kemudian tanda petik, kemudian keterangannya yaitu mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan. Petik, tutup kurung. Berapa kali kita menggunakan buka kurung, segitu juga kurung yang harus kita gunakan di akhir. 1, 2, 3. Ada 3 berarti 3 juga yang harus kita buat. Kita enter. Nah, ini kan mata kuliah dasar umumnya MDU kan, depannya MDU. Ini MDU mata kuliah dasar umum, berarti sudah sesuai. Untuk form yang pertama kita coba tarik ke bawah apakah sudah benar. Coba kita periksa MKW ya, apa keterangannya di sini. Di soal MKW itu mata kuliah wajib, dan pada rumus yang kita masukkan MKW ternyata benar, yaitu mata kuliah wajib. Kemudian kita lanjut ke nama mata kuliah. Nama mata kuliah ditentukan oleh 2 karakter tengah dari kode mata kuliah. Nah, 2 karakter tengah dari kode mata kuliah berarti sama dengan kita buka if ya, kemudian buka kurung. Dia ini menggunakan 2 karakter tengah, berarti mid ya, mid tengah, mid ya. Teksnya ini kita mulai ambil dia itu dari huruf ke berapa. Ini ada berapa huruf dari depan, M1, 2, 3, 4. Berarti huruf keempat yang kita mulai mengambil dari huruf keempat hingga huruf ke ini ada oleh 2 karakter tengah 2, berarti ini 4 dan ini huruf kelima, berarti kelima kurung sama dengan tanda kutip 10. Nah, kita menggunakan tanda kutip pada angka tersebut itu karena kita mengambil angka tersebut dari format kalimat yang ada di kode mata kuliah. Jadi dia sudah dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka lagi, sehingga dia tetap menggunakan tanda kutip 2 di awal dan di akhir setelah kita membuat angkanya. Kemudian koma, jika dia 10 maka agama Islam. Kemudian koma lagi, kita masukkan if kembali, if buka kurung, kita buat mid. Buka kurung, sesuai dengan format yang pertama, kita tinggal mengikuti saja. Koma 4, koma 2, tutup kurung sama dengan tanda petik 20 sekarang ya, 20 itu keterangannya, petik lagi 20 itu keterangannya ekonomi moneter. Ekonomi moneter. Tanda petik koma, kita buat if kembali, if mid kurung, ambil ini kembali, koma 4, koma 2, tutup kurung, kita buat sama dengannya berapa di sini, 40 ya, 40, sorry, ini harus menggunakan tanda kutip 40
Ya, kemudian koma, tanda kutip lagi, 40 itu keterangannya apa? Kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata. Tutup dengan menggunakan tanda kutip. Karena ini yang terakhir, kita langsung masuk saja ke keterangannya. Tidak perlu kita buat if-nya sekian, if-nya ini nggak perlu lagi. Kita langsung masuk saja, yaitu rancangan skripsi. Rancangan skripsi. Ya. Kita menggunakan buka kurungnya sebanyak 1, 2, 3, berarti 3. 1, 2, 3, dan enter. Nah, berhasil ya. Dapat dia ya semua. Oke, soal nomor 1 setelah selesai, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal nomor 2. Wah, ini lumayan banyak yang harus kita isi ya. Soal nomor 2. Pertama itu jenis barang. Jenis barang. Nah, kita lihat dulu apanya ya. Jenis barang. Jika kode 1, maka jenis barang AC. Jika kode 2, maka jenis barangnya DVD player. Jika 3, TV. 4, jadinya dispenser. 5, stabilizer ya. Berarti kita menggunakan rumus tetap if. Dengan if kita masukkan dengan if kita buka kurung ya. Ini kode barangnya ya. Jadi jika kode 1 sesuai dengan perintah, berarti kita buat ini sama dengan 1 tanpa tanda petik karena dia memang angka ya. Koma. Keterangannya apa? Jika dia 1 AC. Di tanda petik karena dia berupa kalimat ya, AC. Tanda petik kembali. Kemudian koma lagi. Kita buat if kembali, if kurung. Ya, ini. Tunggu sebentar ya. Bisa. Oke, kita buat kembali sama dengan if kurung dengan if ya, buka kurung ini buka kurung bagi teksnya ini koma ini sama dengan 1, kemudian koma, kemudian tanda kutip AC, tanda kutip, kemudian koma, if, tanda kutip, kemudian ini, kemudian sama dengan jika dia tadi sudah 1 berarti sekarang 2, koma,
tanda petiknya jika dia 2 berarti DVD player. DVD player. Koma kembali, kita masukkan if, buka kurung, logika teksnya masih tetap sama ini. Jika dia sama dengan, berarti sekarang 3. Koma, tanda petik, jika dia 3, TV. Kita buat TV. Koma lagi, masih ada if ya, if, buka kurung, logika teksnya masih tetap sama. Tunggu sebentar ini, kenapa dia hilang dia nih. Kita besarkan aja dulu biar gampang. Ya, kita ulang ya, if logika teks ini sama dengan 1, koma dia AC, kemudian koma if ini sama dengan 2, koma maka dia menjadi DVD player ya. Koma, kita buat lagi if ini sama dengan 3, koma 3 dia TV. Kemudian if kembali, if buka kurung, kita masukkan lagi ini sama dengan dia 3 berarti ini 4, koma dispenser koma, dan ini yang terakhir tidak perlu kita buat if yang lagi, langsung saja yang jika dia tidak dispenser maka stabilizer. Sekarang tutup kurung, ada 4 ya, 2, 3, 4. Jadi dia ke bawah, jadi dia ya 1 AC, 4 dispenser, 5 stabilizer ya. Kemudian kita masuk ke harga satuan. Untuk mengisi kolom. Kemudian di harga satuan. Harga satuannya ini dia, jika kode 1 3.150.000, kode 2 14, kode 5 275, kode 4 dia 300, kode 5 725. Tetap sama seperti pada rumus jenis barang, kita tetap menggunakan if. Jika jika ini sama dengan 1, maka tidak perlu tanda kutip karena dia angka ya, maka 3 1
50. Koma, kita buat if kembali, kurung, jika ini ya, jika itu sama dengan 2. Nah, berarti dia berapa itu? Jika dia sama dengan 2, 1.400.000, 14 ya. 1.400.000, koma, if, kurung, ini sama dengan 3, maka 2750, 2750, koma, if, ini sama dengan kita di 2753, berarti sekarang adalah kode keempat. Kode keempat itu 300.000. Karena ini merupakan kode terakhir, maka dia langsung saja taruh koma 725. 725.000. Nah, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi coba kita perbaiki angkanya di format cell, desimalnya kita nolkan. Ini kita okekan supaya terjadi jarak dan oke. Nah, ada jarak di antara angka-angkanya. Kemudian harga barang. Kolom harga barang didapat dari harga barang sama dengan harga satuan kali jumlah. Harga satuan ini berarti ya kali jumlah. Kita langsung saja sama dengan ini harga satuan kali jumlah. Kali itu menggunakan lambang bintang dia, bintang. Ini jumlahnya. Nah, langsung saja dapat hasilnya, kita tarik ke bawah dan otomatis terkali semua. Jadi kita masuk di diskon sekarang ya, diskon. Coba kita lihat diskonnya apa keterangannya. Untuk mengisi kolom diskon berdasarkan ketentuan berikut. Diskon 15% dihitung dari harga barang akan diberikan jika jumlah barang yang diambil lebih dari 5 unit. Lebih dari 5 unit. Nah, berarti kita masih tetap menggunakan rumus if di sini ya. If buka kurung, logika teksnya ini lebih, tanda lebih ini ya, tanda lebih besar dari 5. Jika itu lebih dari 5, K akan diberikan diskon 15%. K berarti 15% dikalikan dengan ini. Dengan itu, koma 0. Coba dia 0 ya, ini 0. Karena memang jumlah barangnya juga tidak memenuhi persyaratan ya. Coba kita, ini kan memenuhi persyaratan, ada 7 ini ya. Coba kita lihat dulu ya. Tarik ke bawah, ini dia dapat dari 7, berarti dia diskon 15%-nya dapat sekian, berarti nanti dari harga barangnya ini berarti dia berhak mendapatkan potongan harga itu sekian, 300.000, berarti 2.100.000 dikurang 315.000, nah segitulah nanti harga yang akan dia bayarkan. Kemudian harga dibayar.
harga dibayar. Kolom harga dibayar didapat dari harga dibayar sama dengan harga barang dikurang diskon. Harga barang dikurang diskon berarti kolom I dengan J dikurangkan sama dengan ini, langsung saja dikurang ini, enter. Tetap hasilnya kan, karena memang yang dikurangkan juga dengan bilangan 0. Nah, ini kan dari 2.100.000 sudah berkurang dia. Ini tetap, nah tetap semua yang lainnya karena tidak mendapatkan diskon. Kemudian soal yang F ini diminta kita untuk melakukan jumlah barang yang terjual diisikan berdasarkan jenis barang yang terjual. Oh, ini masih ada ini total, berarti ini total dari seluruhnya, berarti kita buat aja sum, kita jumlahkan aja semuanya, ini sampai sini, tutup. Dapat ini totalnya dia ya. Ini juga kita sumkan saja untuk mengetahui totalnya. Dengan kita menjumlahkan semuanya, maka kita tahu totalnya berapa juta harganya semuanya, berapa jumlah barang yang terjual, berapa diskon yang dikeluarkan. Selesai, kita masuk di sini jumlah barang yang terjual. Jumlah barang yang terjual berarti hitung dari jumlah yang ada di sini ya, jumlah yang ada di sini ya, dia yang ada di kolom-kolom ini. Menghitung dari kolom berarti sama dengan, kalau menghitung kolom dia sum if ya, sum if sama dengan sum if. Kita menggunakan rumus sum if, diminta dia ranknya itu dari jenis barangnya ya, karena kita akan menjumlahkan sesuai dengan jenis barang. Ini kita F4 dulu supaya dia absolut, kemudian koma, kriterianya AC, kita komakan lagi, sum ranknya itu ini, karena berdasarkan jenis barangnya inilah jumlah yang terjual. Seperti ini kita blok semua, kemudian kita F4 lagi, kemudian tutup kurung, enter. Nah, dapat hasilnya 8. Hasil 8, coba kita tarik ke bawah. Atau tidak hasilnya? Oh, ada ternyata ya. Untuk itu kita koreksi dulu. AC di sini terjadi transaksinya ada 2 kali. Yang pertama itu menjual 4, yang kedua itu menjual 4, berarti 8. Berarti di PD player-nya itu yang pertama ada 4. Kemudian PD player, oh ini salah masihan kita, di PD player dia masih 4 ternyata. TV, dia di TV ini 2, sini 4. Ini ada yang salah nih, coba kita ulang kembali ya. Kita menggunakan sama dengan sum if, kemudian buka kurung, ranknya itu ini sampai sini, kita F4, kita komakan, kita ambil
ini kita komakan, ambil jumlah yang terjual, kemudian kita F4, tutup kurung, coba kita enterkan, enter, coba kita tarik ke bawah. Udah berubah deh ya, di PD playernya ada 4, di PD player ya 4. Ini dispensernya banyak ya, ada 13. Coba kita hitung dulu. Ini dispenser 1, ini 5, 6 tambah 7, 13 ya. Ternyata dispenser sangat laris di perusahaannya ini ya. Dispenser lah yang paling banyak terjual. Kemudian di jumlahnya ini kita menggunakan rumus yang sama, yaitu sum. Kita tinggal menjumlahkan, kita buat dari sini, kita tarik saja sampai ke sini, kemudian tutup kurung, kita enterkan. Dapatnya jumlah unitnya yaitu 39 unit total dari keseluruhannya. Coba kita hitung jika kita menggunakan manual, ini 12, 25, 35 tambah 4, 39. Mungkin sekian video pembahasan mengenai soal UAS yang saya buat. Lebih kurangnya saya mohon maaf, jika ada kata yang salah juga mungkin harap dimaklumi karena saya juga baru belajar, jadi marilah sama-sama kita belajar. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari para dosen yang mengajar dan membimbing selama saya di 1 semester ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.